Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu semoga diberi kelancaran ya. Ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Mulai pembelajaran pada hari ini Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Yunita, Nadia, Tio, Yosina, Delima, Cahaya. Oke, alhamdulillah hari ini nggak ada yang izin ya. Hari ini kita belajar tentang mekanisme sistem pernapasan. Oke, di sini Ibu menayangkan sebuah gambar. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Mungkin ada yang bisa jawab? masuknya udara sama keluarnya udara. Oke, masuknya udara dan keluarnya udara. Ada lagi? Mungkin? Organ paru-paru. Oke, organ paru-paru. Ada lagi dari yang lain? Gak ada? Oke, benar ya. Dari pernyataan kalian tuh gak ada yang salah. Benar, di sini ada gambar dari organ paru-paru dan masuk juga keluarnya udara. Oke, hari ini Ibu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian Ibu ada 6 asesmen di sini. Yang pertama itu individu, di mana Ibu nanti akan memberikan penilaian secara individu dari per siswanya, per anaknya ya. Nanti Ibu akan nilai. Kemudian ada asesmen kelompok. Ibu juga akan menilai bagaimana caranya kalian bekerja sama dan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian ada LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD, kemudian Ibu nilai LKPD-nya. Kemudian ada presentasi, bagaimana cara kalian menyampaikan hasil belajar kalian di depan. Kemudian ada media presentasi, bagaimana itu Ibu akan menilai bagaimana kalian membuat media atau membuat sebuah PPT ataupun infografis yang nanti akan kalian tampilkan di depan untuk kalian presentasi. Dan kemudian yang terakhir, Ibu akan memberikan penilaian berupa post-test. Oke, pembelajaran hari ini Ibu menggunakan pembelajaran dengan model discovery learning. Yang pertama ada stimulasi. Setelah ini Ibu akan memberikan stimulasi kepada kalian. Kemudian ada pernyataan masalah. Nah, dari stimulasi tersebut yang sudah Ibu tayangkan, kalian bisa membuat sebuah rumusan masalah dari stimulasi yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, setelah kalian membuat rumusan masalah nanti, kalian bisa mengumpulkan data dari berbagai artikel, jurnal, dan juga sumber yang sudah Ibu bagikan ke kalian nanti. Kemudian ada pengolahan data di mana kalian nanti setelah mendapatkan data-data yang sudah kalian kumpulkan tadi, Ibu ingin kalian mengolahnya untuk menjadi seperti PPT atau media presentasi nanti. Kemudian ada presentasi penampilan media, di situ nanti kalian seperti di asesmen tadi, kalian akan melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, yang selanjutnya, follow the comments below. Ikuti perintah di bawah ini. Coba kalian letakkan tangan kalian di dada kalian. Kemudian, letakkan tangan kiri pada perut kalian. Kemudian, coba kalian menghirup udara, hembuskan. Lalu, apa yang kalian rasakan? Perut berubah.
Oke, perut mengembang, mengempis. Oke, benar sekali. Oh ya, maaf Ibu tadi lupa. Sebelum ini kalian bisa duduk secara berkelompok sesuai dengan model pembelajaran kalian. Nah, Ibu sudah membagi 2 kelompok yang terdiri 3 orang, di mana kelompok pertama itu ada Nadia, ada Delima, dan Yosina. Itu akan belajar kelompok menggunakan video. Kemudian ada Yunita, Tio, dan Cahaya. Itu akan belajar dengan dengan cara belajar membaca atau artikel. Oke, bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke. Ini LKPD-nya. Kalian bisa buka di lembar selanjutnya. Di situ ada perintah bagaimana cara pengerjaan untuk LKPD-nya. Langsung di lembar ketiga, karena tadi Ibu sudah memberikan stimulasi. Kalian bisa buka di lembar selanjutnya. Oke. Nah, cara pengerjaannya itu di situ kan Ibu tadi sudah memberikan stimulasi kan? Nah, nanti dari stimulasi ini yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalian bisa tulis apa pernyataan atau rumusan masalah yang kalian dapatkan dari stimulasi tersebut pada lembaran yang sudah Ibu berikan, pada kolom yang sudah Ibu berikan. Oke, sudah bisa dipahami? Ibu beri waktu 3 menit cukup? Oke, silahkan. Ada kesulitan? Ini satu kelompok itu baca permintaan masalah atau gitu? Satu aja, apa-apa. Iya. Iya, satu rumusan masalah aja. Oke. Gimana? Sudah ya? Sudah? Mungkin dari kelompok 1, Mbak Nadia. Bagaimana proses mekanisme pernapasan badan dan perut dan organ apa saja yang diluar? Oke, itu rumusan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, Kelompok 2 rumusan masalahnya yaitu jelaskan perbedaan antara pernapasan badan dan pernapasan perut. oke. Untuk hari ini kita sepakati ya, rumusan masalahnya itu adalah mekanisme pernapasan dada dan perut. Oke. Kemudian setelah kalian bisa dibalik di lembaran berikutnya. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah memberikan rumusan masalah dan sudah kita sepakati kan ya. Nah, kalian bisa meng-scan barcode yang ada di lembaran tersebut di LKPD-nya. Bisa kalian scan. Bisa di-scan. Di situ ada sudah bisa? Ini Bu. Aman dulu. Oke. Di situ ada beberapa sumber belajar yang sudah Ibu cantumkan di dalamnya. Ada berupa artikel dan juga video. Kalian bisa menggunakan video dan artikel untuk sumber belajar kalian, sumber referensi kalian sesuai dengan cara belajar kalian. Tadi kelompok 1 cara belajar menggunakan video. Kalian bisa melihat video yang ada di dalam barcode-nya. Kemudian yang kelompok 2 bisa membaca artikel yang sudah Ibu sediakan. Ya Bu. Nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di lembaran berikutnya. Oke. Sudah? Adakah kesulitan?
Ya, kan tadi rumusan masalahnya mekanisme peramesan perut dan dada. Kalian bisa scan, setelah kalian mendapatkan datanya, kalian bisa tulis di sini, oke? Untuk menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Bisa dibagi, yang satunya mencari artikel, yang satunya menuliskan jawabannya. Nanti presentasinya buat apa ya? Iya, presentasinya nanti kalian bisa membuat media berupa PPT atau infografis mungkin. Oke, anak-anak, untuk nanti kan Ibu meminta kalian untuk presentasi. Nah, untuk presentasi di depan, kalian nanti Ibu ingin kalian membuat sebuah media yang berupa, mungkin kalian bisa membuat PPT atau infografis untuk media presentasi di depan ya, kan sekarang sudah canggih, ada Canva dan ada yang lainnya kan, kalian bisa buat itu, gampang kan? Mungkin 15 menit selesai, oke? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang mencari sumbernya, datanya, ada yang menulis, ada yang bikin itu. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengumpulkan data, pengolahan, serta membuat medianya, cukup? Cukup. Oke, nanti kalau tidak ada yang dipahami, boleh angkat tangan. Dan oke. Mana? Mungkin kalau nanti ada ini kesulitan, kalian bisa cari dari sumber yang lain, nggak melulu harus dari sumber Ibu, mungkin kurang lengkap atau apa, kalian bisa cari sumber yang lain. Dan usahakan nanti kalau cari sumber artikel yang ada di Google, usahakan yang ACID, jangan repost story, oke? Karena kevalitannya, Mas Tio. Oke? Ya, katanya mau cari ChatGPT. Wah, nggak apa-apa, tapi dengan pembahasan kita sendiri ya, jangan melulu harus ketiplek dengan ChatGPT. Ya, Bu. Diperkuat dengan data dari jurnalnya. Oke. Kemudian dari kelompok ini ada kesulitan? Oke. Video juga nggak melulu harus dari Ibu ya. Nanti bisa cari referensi, cari aja mekanisme pernapasan dada. Itu sudah Ibu sediakan, bisa cari yang lain. Oke. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Sebelum kita melakukan presentasi, Ibu mau kita ice breaking dulu ya untuk relaksasi otak kalian, oke? Biar nggak tegang-tegang amat untuk pembelajaran hari ini. Boleh berdiri semuanya? Iya, Bu. Ibu mau di depan bangku, oke? Ibu mau kalian berpasangan 2 orang. Oke? Oh, sudah pasti banget ya. Kalian ada berhadapan, 2 orang saling berhadapan. Iya, dong. Berarti mereka ini ya janjian kayaknya. Berhadapan di sini samaan, terima. Enggak, santai dulu, tenang dulu, oke? Yang sebelah mana ini? Sebelah kanan, oke, sebelah kanan, tangannya seperti ini. Gini. Ya. Oke. Yang sebelah kiri, tangan kalian gini. Nah, kita main ice breaking. Tenang dulu. Menjauh, mendekat, dan tangkap. Paham?
Jika ibu bilang menjauh, tangannya menjauh yang sebelah kanan. Jika mendekat, mendekat. Jika tangkap, kalian enggak. Gini. Sini. Ibu kasih contoh ya. Kalau ibu bilang menjauh, menjauh. Ibu bilang mendekat, mendekat. Menjauh, mendekat, tangkap. Nah, yang tangannya gini usahakan jika ibu bilang tangkap, kalian gimana caranya untuk mengira. Oke? Paham? Boleh kembali Mbak Cahaya. Oke, ayo. Konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Oke? 1, 2, mulai. Mendekat. Mendekat bukan berarti untuk ditangkap, oke? Ayo. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Pasti ya Kak keburu ibu belum bilang tangkap. Ayo, konsentrasi dulu, fokus dulu. Ayo. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke. Tepuk tangan semua. Nggak ada yang kena ya. Berarti ini bagus, oke? Untuk kelompok mana dulu yang mau berpresentasi? Oke, kelompok 1 dulu ya. Boleh dikirimkan ke ibu? Medianya PPT atau apa? PPT. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok lain diusahakan untuk mendengarkan. Terus pernapasan. Bernafas adalah proses kita menghirup oksigen, menempatkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Biarkan pertukaran gas antara luar dan melalui rangkaian organ, paru dan trachea dan hidung atau mulut serta berlangsung otomatis. Fungsi bernafas yaitu yang pertama mengambil oksigen atau O2 dan membuang karbon dioksida atau CO2. Dan ketiga yaitu oksigen untuk menyerapkan makanan menjadi energi untuk pertumbuhan manusia dan lain-lain. Mbak Yunita, ayo didengarkan. Dan yang selanjutnya yaitu menyinari, menambahkan dan menghilangkan udara. Oke. Di sini ada proses pertukaran oksigen jadi merupakan tempat masuknya udara dan menyaring udara dari bukan terakhir yaitu jalur masuknya udara. Pun itu menyambung antara tenggorokan dengan paru-paru mengalirkan udara dari paru-paru. Selanjutnya pertukaran gas menyambung udara sedikit di paru-paru menghubungkan diskusi oksigen dan karbon dioksida dengan oksigen darah untuk oksigen O2 dari udara masuk ke alveolus ke dalam darah membentuk karbon dioksida kedua dari darah berdistribusi ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan. Oke, sudah. Oke, mungkin dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan tentang presentasi kelompok 1? Silahkan. Ini. Ya.
Ada pertanyaan? Mau ditampung dulu? Oke. Ya, silahkan. Ya, mau jawab? Oke, silahkan. Yang bertanya harap disimak ya. Yang lain juga menyimak. Kemudian melewati paling area hingga akhirnya mencapai dalam jalur berada di kapital pekerjaan tekanan spesial ini menyebabkan menembus dinding absolut dan indikasinya yang sangat setelah masuk ke dalam darah, oksigen akan diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah membentuk hemoglobin, lalu diangkut oleh aliran darah Cukup untuk baca ya? Ada pertanyaan lain? Boleh ditutup untuk kelompok 1. Kasih plus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oh, berbeda ya, bentuknya pakai infografis ya kalian? Oke. Bagus. Oke, bagus. Ada 2 media yang berbeda hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proses pernafasan manusia. Yang pertama, menghirup nafas. Saat menghirup nafas, otot diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara masuk melalui hidung menuju ke paru-paru. Selanjutnya yang kedua ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana di dalam alveoli yaitu paru-paru terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk ke dalam tubuh dengan karbon dioksida yang terdapat dalam darah. Ketiga, melembutkan napas. Nah, saat melembutkan napas ini diafragma akan mengembung dan bergerak ke atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar melalui hidung. Sudah. Mungkin dari kelompok 1 ada yang kurang dipahami dari presentasi kelompok 2. Tidak ada. Kalau tidak ada, kelompok 2 boleh menutup presentasinya. Ya, dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 2. Oke. Karena dari kalian tadi Ibu senang kalian bisa membuat media pembelajaran dengan 2 kelompok yang berbeda medianya. Oke, dari presentasi kalian tadi Ibu di sini ingin memberikan sedikit penguatan, di mana di sini ada gambar mekanisme pernapasan dada dan perut. Nah, di sini kita fokuskan pada yang sini dulu, di pernapasan dadanya. Kita fokuskan di sini dulu, di mana udah Ibu kasih kelihatan kan ya? Oke. Di sini di mana udara masuk. Nah, saat udara masuk ini otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada akan mengembang. Coba kalian rasakan seperti yang di stimulus tadi. Jika kalian tangan kanan di dada, kalian menghirup udara,
dada kalian akan mengembang. Oke, itu bisa dipraktekkan secara langsung. Kemudian pada saat kita menghembuskan nafas atau udara keluar, di mana otot tulang rusuk akan berelaksasi sehingga rongga dada akan mengempis. Berarti keterbalikan Mbak Yosi, Mbak Delima harap diperhatikan dulu ya. Oke, kan ini merupakan keterbalikan antara fungsi atau kontraksi dan relaksasi dari rongga dada. Kemudian kita fokuskan yang di sini. Kelihatan Mbak Yunita? Di situ ada pernapasan perut, di mana fokusnya kalau otot pernapasan perut itu berfokus pada otot diafragma, berada di sini. Kalau pernapasan dada di sini di rongga dada kalian. Oke. Nah, pada pernapasan perut jika udara masuk, otot diafragma akan kontraksi sehingga otot diafragma yang di sini itu akan mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Kemudian saat udara keluar, otot diafragma akan berelaksasi. Otot perut berkontraksi sehingga diafragma melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada akan mengecil. Nah, di sini apakah ada kaitannya, Bu, antara pernapasan dada dan perut? Ada. Karena di mana otot tulang rusuk itu saling berhubungan dengan otot diafragmanya sendiri. Kan kalian bisa rasakan, kalian bisa praktekkan secara langsung. Coba tangan kalian di dada dan di perut. Kalian menghembuskan nafas. Kalian menghirup nafas, Rongga dada kalian akan mengembang, otot diafragma akan mendatar. Otot diafragma akan kontraksi dan mendatar. Oke, jika kalian menghembuskan nafas, rongga dada kalian akan mengempis dan ini otot diafragmanya akan melengkung dan naik karena membuat rongga dada kalian mengempis. Oke. Di sini Ibu juga akan memberikan sedikit penguatan. Kalian bisa simak video berikut ini. Kalian bisa simak untuk penguatan lebih lanjutnya. Nah, kalau kita menghirup udara itu namanya fase inspirasi. Kalau kita mengeluarkan udara itu namanya fase ekspirasi. Ayo, bisa disimak. Oke, nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya dua otot atau dua organ pada pernapasan dada dan perut, yaitu rongga dada dan otot diafragma itu saling berkaitan. Seperti yang di video tadi, bahwa di mana otot diafragma itu berada di antara
rongga dada, dan tulang perut. Maka dari itu, mengapa mereka saling berkaitan? Begitu pula dengan pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke. Selanjutnya, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, bahwa di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian poster. Oke, kalian bisa buka. Kalian bisa scan barcode. Ya, silahkan. Sudah? Sudah bisa? Oke. Bisa Mbak Cahaya? Mbak Delima bisa? Mbak Yosi bisa? Oke, tunggu dulu ya. Oke, sudah masuk semuanya. Mana ini kok 0 peserta? Ya, sebentar. Ini kayaknya sinyalnya Ibu yang kurang bagus ya. Oke, ini sudah. Oke, sudah masuk semuanya ya. Oke, Ibu mulai ya. Oke. Sudah dikerjakan? Oke, selanjutnya itu ada waktu cuma 10 detik untuk kalian menjawab. Jadi cepet-cepetan, fokusnya. Ya. 10 detik, 10 second. Inspirasi pada saat fase menghirup udara. Yuk. Gampang-gampang loh ini, Rek. Soalnya ini udah sesuai dengan pembelajaran kita tadi. Tuh, fase ekspirasi. Oke, 2 soal lagi. Yo. Duh, kok gak ada yang benar ini, gimana ini? Aduh. Ibu merasa gagal membimbing kalian dalam pembelajaran hari ini ya. Yuk, dicermati soalnya. Oke, soalan yang terakhir.
Ayo. Oke, siap dengan hasil akhirnya? Iya. Belum. Oke, di sini terlihat. Oke, peringkat pertama ada Tio. Tepuk tangan untuk Tio. Dia hanya salah satu. Oke, kemudian ada Nadia peringkat 2-nya. Dan ada siapa ini? Delima ya? Ya, ini Delima Ror ini Delima. Oke, 3 anak mendapatkan peringkat tertinggi. Oke, karena Tio ada di peringkat pertama, Ibu mau kamu memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Apa yang kamu ini aja, yang kamu tangkap untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Itu jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran itu ada dari mekanisme pernapasan, itu ada jumlah ada istilahnya nama I, atau juga ada pernapasan dada terjadi karena ketidakpatuhan natural itu Oke. atau konsentrasi obat dada akan besar sehingga darah masuk ke paru. Dan saat otot relaksasi rongga dada itu mengecil dan darah keluar dinamakan fase seperti. Nah, pernapasan perlu terjadi karena kejadian jadi saat diafragma berkontraksi, diafragma membesar dan rongga dada membesar sehingga darah masuk. Saat diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas dan darah keluar. Nah, itu Bu. Oke, sudah. Terima kasih untuk Mas Tio. Tepuk tangan untuk Mas Tio karena menjelaskan semuanya. Nah, tadi ya karena peringkat terakhir ada Mbak Yosina. Mbak Yosina, kan tadi peringkat terakhir. Ibu mau Mbak Yosina memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Gimana perasaannya Mbak melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Seru, Bu. Seru. Ada lagi? Cuma seru aja? Senang. Oke, senang. Oke, anak-anak, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini rasa sudah cukup. Untuk minggu depan, mau pembelajaran seperti ini lagi, dengan model pembelajaran seperti ini lagi, atau dengan model pembelajaran yang lain? Oke, dengan ice breaking yang lain juga? Oke. Untuk pembelajaran di minggu depan, itu adalah materinya tentang gangguan penyakit pada sistem pernapasan. Ibu mau kalian membaca dulu beberapa sumber-sumber yang ada ya, agar nanti kita nggak terlalu ini banget untuk mengejar materinya. Oke? Oke, sebelumnya Ibu mau LKPD-nya dikumpulkan karena Ibu mau memberikan penilaian dari LKPD-nya. Minta tolong. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ditutup, boleh Ketua Kelas memimpin doanya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salah semua Bu.